Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu pada pertemuan 11 perkuliahan biologi molekuler, yaitu tentang ekspresi gen dan regulasi lak operan pada bakteri. Ini contoh dari terjadinya sintesis protein pada bakteri. Ini replikasi DNA, kemudian terjadi sintesis, kemudian terjadi transkripsi di sini, kemudian terjadi sintesis protein. Oke. Regulasi ekspresi gen. Ekspresi gen produksi protein oleh sel yang digoda oleh DNA. Organisme menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan melalui mekanisme ekspresi gen. Ekspresi gen melibatkan interaksi protein pengikat DNA binding protein spesifik dengan berbagai sekuen DNA di sekitar daerah awal aksen mula transkripsi. Fungsi ekspresi gen untuk menjalankan metabolisme protein dan enzim, perkembangan, diferensiasi, dan adaptasi. Proses pengendalian metabolisme oleh gen disebut regulasi ekspresi gen. Tipe regulasi ekspresi gen ada tipe yang positif. Jika ekspresi gen mengalami peningkatan secara kuantitatif dengan adanya elemen regulator spesifik, aktivator hormon yang mengikat pada enhancer sekuen. Dan tipe negatif jika ekspresi gen mengalami penurunan secara kuantitatif dan adanya regulator spesifik represor. Regulasi ekspresi gen pada prokariot E. coli pertama kali dipelajari oleh Jacob dan Monod menemukan model operon berdasarkan hasil pengamatan terhadap regulasi metabolisme laktosa oleh bakteri E. coli. Laktosa, sumber energi terpenting pada bakteri, akan dipecah menjadi monosakarida, glukosa, dan galaktosa untuk substrat respirasi sel. Alasannya, pada prokariota, gen yang terlibat dalam regulasi metabolisme laktosa kerap kali ditemukan dalam suatu susunan linier, satu promotor 3 macam gen. Sehingga dinamakan operon. E. coli tidak memiliki membranity, sehingga proses transkripsi dan relasi dapat berlangsung cepat dan hampir bersamaan. Ini kenapa di gambar awal ini gambarnya simpel dan terjadi sintesis protein itu sangat cepat karena ini alasannya tidak adanya membran inti, sehingga transkripsi dan relasi itu dapat terjadi secara bersamaan. Operon dapat diatur oleh promotor atau sekuen pengatur tunggal pada beberapa macam gen. Sistem regulasi yang paling umum dilakukan pada bakteri tentang operon laktosa. Pada operon ekspresi gen diatur pada tingkat promotor, yaitu mengatur kontak antara promotor dengan enzim terminase pengendali transkripsi. Satu operon menghasilkan 3 macam gen. Kemudian 2, operon triptofan. Pada operon ekspresi diatur dengan cara menghentikan transkripsi bila produk transkripsi, yaitu triptofan, sudah mencapai kuantitas yang dibutuhkan. Posisi gen struktural dengan gen pengaturan operan lak. Ada gen struktural yaitu gen laktase, pengkoda enzim beta galaktosidase yang berfungsi memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Kemudian gen lak Y, pengkoda enzim permease untuk metafos galaktosa ke dalam sel. Ada gen lak A, pengkoda transacetilase. Kemudian gen pengatur ada gen regulator, promotor, operator. Operon lak pada E. coli berperan dalam mengatur produksi enzim beta galaktosidase. Ketiga bakteri harus memilih menggunakan laktosa atau glukosa sebagai sumber karbonnya. Bakteri E. coli dalam hidupnya dapat memakan baik laktosa maupun glukosa tergantung gula mana yang tersedia di lingkungan sebagai sumber karbonnya. Bila tersedia laktosa dan glukosa, maka bakteri akan memilih glukosa sebagai sumber karbon.
karena glukosa merupakan yang lebih langsung dimanfaatkan dari proses metabolisme. Maka bakteri mampu mengatur ekspresi gen penyandang beta-galaktosidase sesuai pilihan sumber karbon, yaitu laktosa atau glukosa. Ini contoh tanya, misalnya ada hanya dari glukosa, maka operator ini off. Kemudian jika ada laktosa, kemudian ada cut, maka apomelastinya menjadi aktif dan terjadi proses transkripsi. Kemudian jika tidak ada keduanya, maka tidak terjadi transkripsi. Regulator pengaturan ekspresi operan laktosa dilakukan oleh suatu protein regulator yang akan berinteraksi dengan promoter yang akan menentukan inisiasi translasi. Terdapat dua gen regulator, yaitu gen LAC-I dan gen CAP. Gen LAC-I dan I berhubungan dengan kadein laktosa, sedangkan gen CRP berhubungan dengan kadein glukosa. Kontrol negatif bila represor terikat DNA, operator tidak terjadi transkripsi. Seperti tadi ini, adanya represor maka tidak terjadi transkripsi. Nah, tidak ada laktosa, represor terikat operator, maka tidak terjadi transkripsi. Jika ada laktosa terikat represor tidak dapat terikat operator, sehingga terjadi transkripsi. Nah, itu jadi transkripsi, kemudian represornya terikat dengan operator. Kemudian ada kontrol positif bila aktivator terikat DNA, baru terjadi transkripsi. Tidak adanya glukosa atau menjadi CAMP terikat menjadi CAP, kemudian CAP terikat DNA, transkripsi terjadi maksimal. Kemudian adanya glukosa, CAP tidak dapat terikat DNA, transkripsi menjadi sangat lambat. Kemudian ini terjadinya transkripsi. Agar enzim yang memecah laktosa dapat disintesis dalam jumlah layak, tidak cukup dengan hanya adanya laktosa di dalam sel bakteri. Persyaratan lainnya adalah pasokan gula glukosa sederhana harus rendah. Bagaimana sel E. coli mengetahui konsentrasi glukosa ini dan bagaimana informasi yang disampaikan ke genom? Mekanisme tersebut mengandalkan interaksi antara protein pengatur aldehyde dengan suatu molekul organik yang berukuran kecil. Molekul kecil itu adalah AMP siklik yang berakumulasi bila glukosa tidak ada. Protein pengaturnya adalah protein represor, dan protein ini merupakan aktivator transkripsi. Ketika kamu mengirimkan diri ke lokasi aldehyde pada CRP, protein akan berubah ke bentuk aktifnya dan dapat mengikat diri pada suatu tempat tertentu di sebelah promotor lab. Penempatan CRP pada DNA ini membuat RNA polimerase lebih mudah menempelkan diri pada promotor di dekatnya dan memulai proses transkripsi operon. Karena CRP merupakan protein pengatur yang langsung memanipulasi ekspresi gen, mekanisme ini dapat disebut sebagai pengaturan positif. Jika jumlah dari glukosa di dalam sel meningkat, konsentrasi CAMP menurun dan CRP akan lepas dari operan LAC. Oleh karena itu, operan LAC berada di bawah kontrol ganda, kontrol negatif oleh represor LAC dan kontrol positif oleh CRP. Kondisi represor LAC tanpa adanya laktosa menentukan terjadi atau tidaknya transkripsi dari gen operan LAC. Kondisi CRP mengontrol laju transkripsi jika operannya bebas dari represor. Yang tampak adalah operan seakan-akan memiliki saklar on-off dan kontrol volume kedua-duanya sekaligus. Nah, itu jadinya transkripsi pada bakteri dengan adanya inducer atau tidak inducer.
Jika ada RNA polimerase, ada subunit reprosor, RNA polimerase tidak dapat mendeteksi operator atau distant gen. Nah, kemudian dengan adanya inducer dan tanpa glukosa, reprosor tidak menjadi aktif. Kemudian RNA polimerase dapat mentranskripsi gen. Kemudian di sini dijelaskan ya, kalau ada inducer dan glukosa itu terjadi transkripsi karena represornya menjadi aktif. Sehingga kalau represornya aktif akan menempel pada operator dan RNA polimerase tidak dapat mentranskripsi operatornya sehingga terjadi transkripsi. Kemudian jika adanya inducer dan tidak adanya glukosa, di sini represornya menjadi tidak aktif, tidak menempel pada operator, dan RNA polimerase dapat mentranskripsi gen. Tempat pengikat CRP. Di sini ada mungkin laktosa yang mengikat kepada CRP menjadi tidak aktif, kemudian tidak mengikat pada sini, kemudian untuk polimerase. Nah, ini represornya inaktif, kemudian terjadi transkripsi. Kemudian ada laktosa, ada glukosa, kemudian terjadinya transkripsi itu dalam jumlah yang kecil. Nah, ini pengaruhnya glukosa dan laktosa untuk terjadinya sintesis protein. Kalau glukosanya ada, laktosanya ada, operannya off karena CAP tidak terikat. Oke, bisa dibaca sendiri. Represi katabolit glukosa terjadi karena adanya asosiasi antara CAP dengan CAMP membentuk aktivator. CAP merupakan protein yang berperan mengaktifkan enzim teraptase. Protein ini disandikan oleh gen regulator CRP. Asosiasi antara CAP dengan teraptase menyebabkan teraptase menjadi aktif dan mampu mengkatalisis proses transkripsi. Tanpa CAP, teraptase menjadi tidak aktif. Kuantitas CAM berbanding terbalik dengan kuantitas glukosa. Glukosa dalam sel sedikit, maka CAM banyak. Sedangkan glukosa dalam sel banyak, maka CAM-nya sedikit. Jika CAM rendah tidak bersih dengan CAP tidak menjadi. Kemudian menjadi aktivator. Kemudian tidak terjadi transkripsi, operan LAG tidak berlangsung. Inducer operan LAG pada inducer IPPE berperan sebagai laktosa. Molekul reprosor laksa memiliki afinitas yang tinggi terhadap penginduksi, kemudian merubah struktur reprosor dan lepas dari DNA. Jika RNA polimerase sudah melekat pada promotor DNA, mulai transkripsi dan menghasilkan RNA polisisteronik. Dengan penambahan inducer lebih cepat untuk jadi translasi. Biasa digunakan untuk ekspresi rekombinan mamalia pada E. coli. Oke, sekian materi kita pada pertemuan 11. Jika ada yang ditanyakan silakan, jika tidak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.